Belanja gaul dengan kris pakai BCA Mobile. Pembayaran dengan QR Code sekarang makin naik daun. 47% responden di Indonesia telah menggunakan piranti pembayaran bergerak untuk bertransaksi. Tahukah kamu, per 1 Januari 2020, segala transaksi melalui QR Code sudah harus menggunakan standar kris. Apa itu kris? Kris adalah QR standar dari BI yang dapat digunakan untuk sarana pembayaran dari seluruh aplikasi pembayaran QR di Indonesia. Berikut ketertarikan konsumen ASEAN bertransaksi dengan QR Payments. Kris mengusung semangat unggul, universal, gampang, untung, dan langsung. Universal bisa kamu gunakan untuk transaksi pembayaran di dalam negeri. Gampang, kamu bisa bertransaksi dengan mudah dan aman dalam satu genggaman ponsel, kapanpun dan dimanapun. Untung, efisien dengan hanya satu QR Code dan bisa digunakan di semua aplikasi seperti BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, dan lain sebagainya. Langsung, selesai saat itu juga, nggak pakai tunda-tunda. Sekarang bayar kris bisa dari BCA Mobile. Buka BCA Mobile, pilih QR. Scan QR Code yang dicetak dari mesin edisi BCA atau stiker QR berlogo kris di outlet. Masukkan nominal pembayaran dan konfirmasi pembayaran. Masukkan PIN MBCA, transaksi selesai. Yuk belanja gaul pakai kris di BCA Mobile. Hai guys, gua Jonathan Lansing, gua alumni dari Universitas Prasetya Mulia atau yang kita kenal dengan Prasmul, the leading business campus in Indonesia. And this is the 5 things that you should know about Prasmul. Number 1. Di Prasmul, semua mahasiswa-mahasiswinya itu diarahin untuk praktek. Karena after all, experience is the best teacher. So, dari semester 1, semua mahasiswa-mahasiswi udah mulai magang. And the best thing is, we have all the facilities to support you. Ada Astra International Library, Ada kitchen lab, ada STEM lab, ada investment gallery. Number 2. Prasmul punya 14 program studi yang terbagi dari 2 school, yaitu School of Business and Economics. Yang kedua, itu ada School of Applied STEM. Apa sih STEM? Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Teman-teman punya banyak banget pilihan karir. Dan di setiap program studinya, itu ada business knowledge. Selain bisa jadi businessman, juga bisa jadi berkarir di profesional. Number 3. Nah, kalau fasilitasnya juga belum cukup, kita punya sarana untuk para mahasiswa dan para mahasiswi untuk bisa showcase bisnisnya, bahkan sampai pitching ke para investor. Contohnya, itu ada event Blitz, STEM Exhibition, dan Entrepreneur Day. Number 4. Business is all about competition. That's why mahasiswa dan mahasiswi di sini itu di-encourage untuk bisa berkompetisi, baik internal ataupun eksternal. Nah, salah satu contohnya, itu ada Aegis BC Business Case Competition, juga ada L'Oreal Brainstorm, dan yang terakhir itu ada Unilever Future Leaders League. Number 5. Capek juga keliling kampus. Oh ya guys, ada banyak banget bisnis anak-anak Prasmul yang sukses di luar sana. Salah satunya, nih, Kopi Tuku. Terus ada yang lain juga, kayak BLP, Voyage, Wakacau, dan Smith Pomade. Minum dulu guys. So, that is 5 things you should know about Prasmul. For me, it's awesome. How about you?
Oke, selamat sore lagi nih ya. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan Prasetya Mulia dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga semua selalu sehat ya. Sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nia Damayanti dari tim Alumni Network Universitas Prasetya Mulia. Pada sore hari ini, saya akan memandu sebagai MC dan moderator dalam acara kolaborasi perdana antara Universitas Prasetya Mulia, Ika Prama, dan Bank BCA. Nah, hari ini kita akan membahas bersama topik bahasan kita, yaitu Digital Payment, Issue or Opportunity, bersama para pembicara, yaitu Bapak Arman W. Hartono. Beliau adalah Deputy President Director of PT Bank Sentral Asia Tbk. Selamat sore Pak Arman. Selamat sore, Nia. Oke. Sehat-sehat ya Pak? Harus sehat, sehat yang utama dong. Pak, saya baca di CV Bapak nih, Bapak udah kerja di BCA dari tahun 2004, bener nggak sih Pak? Iya, betul, 2004. Sebelumnya pernah di Jarum, pernah di JP Morgan, pernah di Amerika, pernah di China, pernah di Brasil, pernah kemana-mana. Lang-lang buana mana-mana ya, keren-keren Pak. Iya, banyak jalan-jalan ya, terus kapan kerjanya ya? Asik banget Pak, saya juga mau Pak, banyak jalan-jalannya Pak. Itu kerjanya gitu ya, kerjanya jalan-jalan. Wah, oke, baiklah. Sekarang kita ke pembicara berikutnya, yaitu Ibu Lisa L. Widyasari. Beliau adalah Vice President of Branch Transaction Banking PT Bank Sentral Asia Tbk. Nah, beliau ini juga adalah alumni Prasetya Mulia MMA Angkatan 34. Selamat sore, Bu Lisa. Selamat sore Nia, selamat sore Pak Arman, Bapak Ibu semua. Gimana kabarnya Bu sore hari ini? Baik, sehat. Exciting ya, Bu? Alhamdulillah. Oh, exciting banget. Balik ke kampus nih. Ya, balik lagi ke kampus setelah sekian lama ya. Secara digital ya. Secara digital juga. Oke. Sebelum kita mulai ke topik bahasan hari ini, kita akan mendengar sepatah dua patah kata nih ya. Nggak lengkap nih kalau belum ada opening speech dari Ketua Ika Prama kita saat ini, yaitu Bapak Mas Piono, yang akrab disapa Pak Yon. Oke, di mana nih Pak Yon? Saya cari dulu nih, mau saya spotlight. Oke, halo, selamat pagi. Oh, halo Pak Yon. Wah, ini Ya. keren banget Pak, kayak Elvis Pak. Ya, sorry di sini masih agak dingin nih. Saya lagi di Boston nih, jadi jam 5 pagi nih di sini. Oh, oke. Silakan Pak, waktu dan tempat saya persilakan untuk opening speech-nya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, terima kasih Nia. Selamat pagi and welcome Pak Arman dan Bu Lisa dari BCA. Terima kasih banyak. Ini kerjasama perdana untuk edukasi alumni maupun karena kita open, jadi ini juga untuk masyarakat lainnya, juga untuk mahasiswa. Kita sering sekali mengadakan event-event Zoom semacam ini untuk sharing knowledge ya, sama update dan lain-lain. Jadi sekali lagi welcome dan terima kasih banyak. Dan juga untuk teman-teman alumni maupun partisipan semua, welcome. Semoga acara hari ini bermanfaat bagi kita semua, baik yang punya bisnis, jadi kalau Prasmul sebagian besar alumninya punya bisnis ya, entrepreneur, tapi banyak juga yang profesional maupun seperti kita pribadi yang bisa memakai digital payment itu ya. Topik hari ini digital payment, issue or opportunity ya. Saya pikir kalau udah digital payment nggak perlu uang lagi, nah itu betul-betul opportunity. Tapi kalau kita nggak punya uang, tetap isu tuh ya. Mau bentuk payment apapun, kalau kita nggak ada saldonya, tetap isu tuh ya. Nah kebetulan pagi ini saya ada di Boston di US. Kemarin mendampingi istri saya untuk maraton hari Senin untuk dapat 6 star-nya.
Di sini hampir, tapi trennya juga hampir sama lah di Jakarta, hampir selama udah hampir seminggu, hampir nggak pernah pakai cash sama sekali tuh di US ya. Semuanya sudah pakai apps atau yang lainnya. Yang kedua, ini kalau digital ini sangat close to my heart sebenarnya, digital payment. Kira-kira 8 tahun yang lalu ya, ketika saya jadi managing director-nya BlackBerry, waktu itu baru mulai start nih digital payment, terutama mobile payment. Waktu itu BlackBerry ngeluarkan namanya BBM Money itu. Tapi pada saat itu belum zamannya ya, jadi belum ngetop seperti sekarang. Kemudian pada saat itu juga lagi dibahas di dunia telekomunikasi, mobile banking maupun bank itu yang sekarang disebut QRIS ini ya, QRIS. Itu sekitar 8 tahun lalu sudah wacana tapi tidak sepopuler sekarang. Jadi hari ini saya lihat materinya Bu Lisa tentang QRIS. Saya sendiri juga belum tahu detailnya, jadi sangat menarik. Saya kira dari itu saya aja nih ya. Sekali lagi terima kasih, welcome, dan enjoy the show. Thank you, bye. Oke, terima kasih Pak Yon atas opening speech-nya. Berikutnya saya bacakan sedikit peraturan hari ini ya. Yang pertama, seluruh peserta acara ini diharapkan kerjasamanya untuk menjaga ketenangan ya dan menjaga kondusivitas acara hari ini dengan memastikan fungsi mikrofon dibuat jadi mute mode selama acara berlangsung untuk menghindari kebocoran suara selama pembicara menyampaikan paparannya. Kemudian yang kedua, tanya jawab hanya akan dilakukan di akhir sesi dan akan dibuka melalui question box ya di dalam platform Zoom ini dengan format pertanyaannya ditujukan kepada siapa, lalu langsung ditulis aja pertanyaannya apa. Oke, seperti yang kita ketahui nih ya, dunia pasca pandemi COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan new normal telah membuat banyak perubahan dalam kehidupan kita sehari-hari nih. Semua pasti ngerasain ya. Secara signifikan menggeser bisnis dan perilaku konsumen yang tadinya konvensional atau semi-digital, dipaksa untuk go digital. Contohnya aja nih sekarang kalau mau belanja, semua udah pasti lewat digital. Terus habis itu karena perubahan tersebut, akhirnya banyak yang bermunculan metode-metode pembayaran digital. Nah, terkait dengan topik kita hari ini tentang digital payment, Bu Lisa nih ya punya salah satu solusi pembayaran digital yang aman dari BCA. Penasaran nggak tuh solusinya apa? Kita dengerin ya solusi dari Ibu Lisa Elwidiasari. Waktu dan tempat saya persilakan, Bu Lisa. Ya, terima kasih Nia. Saya izin share PowerPoint-nya dulu ya. Oke, terima kasih Mbak Nia. Selamat siang Bapak Ibu semua. Senang sekali saya bisa hadir di sini ya. Untuk bertemu dengan para prasmulian, meskipun kita lakukannya melalui virtual. Nah, Bapak Ibu sekalian, situasi pandemi ini ternyata membuat banyak perubahan yang terjadi di sekeliling kita. Kalau dulu kita banyak sekali melihat pemandangan di mana orang-orang mengantri pada saat ada promo-promo tertentu di mall, saat ini tidak lagi. Karena orang-orang sudah mulai nyaman bertransaksi dari rumah. Apapun yang ingin dibeli, itu tinggal cari, browsing saja, dan kemudian akan muncul barang yang dia cari, tinggal diklik, dan kemudian barangnya sampai di rumah. Nah, cuman sayangnya ya, dengan kondisi seperti ini, banyak membuat pengusaha-pengusaha mulai merubah pola layanannya. Jadi kita lihat saat ini, kalau misalnya contoh bengkel, ya, Bapak Ibu semua, kalau kita dulu pada saat kita sebelum pandemi, tentunya pada saat mobil mau diservis, kita harus datang ke bengkel.
Kalau saat ini petugasnya atau montirnya yang datang ke rumah kita untuk memberikan servis mobil atau kendaraan kita. Selain itu, di luar bengkel ada juga misalnya rumah makan. Untuk rumah makan sekarang sudah mulai memberikan layanan antar ke rumah. Seperti contoh seperti Kentucky, kemudian McD, Pizza Hut, semua sudah mulai memberikan layanan antar dan banyak petugas-petugas yang menawarkan yang masuk di dalam kompleks kita. Bahkan mereka merubah penjualannya, ada juga yang sudah mulai menjual frozen food untuk ditawarkan kepada customer-customernya. Nah, itu tadi dari bengkel, kemudian dari restoran, bahkan sekarang lab juga bisa loh untuk kita panggil ke rumah. Jadi sudah tidak zamannya lagi nih, kalau misalnya kita pengen ngecek darah rutin, kemudian kolesterol dan sebagainya, kita bisa meminta petugas klinik untuk datang ke rumah kita. Bahkan untuk pemeriksaan PCR itu juga bisa kita lakukan di rumah. Cuman sayangnya pemeriksaan PCR dan yang lain-lain itu pola layanannya sudah berubah, tapi cara pembayarannya masih belum aman. Kenapa saya sebut belum aman? Karena masih banyak dari mereka yang merubah pola layanannya, tapi metode pembayarannya masih cash on delivery. Nah, ini tidak sesuai dengan himbauan dari WHO, di mana WHO menyarankan untuk meminimalkan transmisi daripada virus itu sebaiknya digunakan contactless elektronik atau mobile payment. Kenapa WHO sampai menyarankan hal seperti ini? Ada satu penelitian yang menyatakan bahwa virus itu masih bisa bertahan sampai 180 jam atau lebih dari 1 minggu di uang kertas. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau tadi ya contoh saya kita mau periksa PCR karena kita takut ya pergi ke rumah sakit, padahal kita sudah ada gejalanya nih, apakah kita terkena atau tidak COVID. Kemudian petugasnya datang, kita diperiksa, nggak taunya ternyata positif. Dan bayarnya pakai uang cash. Nah, akhirnya uang cash itu kan jadi terpapar ya. Dan akhirnya jalan-jalan deh tuh virusnya dari satu tangan ke tangan yang lain. Nah, terus kalau gitu transaksi pakai kartu lebih aman dong ya? Ternyata enggak juga. Tetap masih ada bertahan virusnya sampai dengan 72 jam atau 3 hari. Nah, terus bagaimana dong kalau kita mau bertransaksi dengan aman? Sebenarnya banyak opsi, banyak pilihan yang Bapak Ibu bisa pilih untuk bisa bertransaksi secara online. Jadi sekarang ini banyak sekali marketplace ya buat Bapak Ibu yang jadi pengusaha, Prasmulian yang jadi pengusaha bisa memilih marketplace seperti Blibli, Tokopedia, Shopee atau Bukalapak untuk kita menjual barang-barang kita. Tapi tentunya pada saat kita menggunakan platform tersebut kita harus membayar fee sekitar 5-15% kepada pemilik platform. Itu sudah biasa. Atau untuk Bapak Ibu yang perusahaannya sudah lebih mapan bisa membuat website sendiri dan kemudian mengkoneksikan websitenya dengan metode pembayaran yang ada di bank. Tapi tentunya ini harus kita menyiapkan infrastruktur, kemudian kita juga harus mempunyai IT dan persiapan-persiapan lainnya. Terus bagaimana untuk Bapak Ibu atau teman-teman adik-adik mahasiswa yang baru memulai bisnisnya nih? Yang baru menjual dagangannya itu lewat Instagram, lewat Facebook, kemudian lewat WhatsApp. Kira-kira ada nggak ya sarana yang bisa memadai agar transaksinya itu aman? Saya mau informasikan bahwa transaksi itu ada. Ya, jadi sekarang ini sudah ada yang namanya KRIS.
Jadi Bank Indonesia sudah menetapkan KRIS itu sebagai QR Indonesian Standard, di mana PJSP atau penyedia jasa sistem pembayaran itu wajib menggunakan QR yang standar. Kalau dulu sebelum tahun 2020 masing-masing bikin sendiri nih. Ya, jadi ada si ungu, si biru, si merah, si hijau itu membuat stiker sendiri. Akibatnya, pedagang atau pengusaha untuk bisa mengakomodir semua dompet digital yang ada harus menyediakan berbagai stiker-stiker tersebut. Nah, kalau ternyata yang disediakan nggak lengkap, kemudian ada pelanggan yang datang menggunakan dompet digital yang tidak ada stikernya di situ, maka pedagang akan kehilangan peluang untuk menjual barangnya di tokonya. Apalagi zaman sekarang ya, sekarang ketinggalan dompet, ketinggalan ATM, kita sudah pakai handphone, sudah bisa transaksi. Bisa saja ada orang yang hanya membawa handphonenya, kemudian pada saat mau belanja, di situ tidak ada stiker yang correlated, maka tidak bisa ada transaksinya. Nah, ini kondisi dulu. Saat ini dengan adanya KRIS, pedagang atau pengusaha cukup mempunyai satu stiker. Dan stiker-stiker itu bisa dipakai oleh siapapun yang menggunakan dompet digital yang terdaftar di Indonesia, ya. Jadi semua bisa melakukan transaksi dengan men-scan stiker tersebut. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui apakah merchant yang kita datangi ini sudah menggunakan KRIS atau tidak? Nah, jadi ini gampang sekali. Ada satu format stiker dengan ada segitiga merah ya di sini, dan kemudian juga ada QR-nya. Dan yang paling penting ada di sudut kiri atas itu ada logo KRIS dan sudut kanan itu ada GPN. Maka stiker yang ada logo KRIS ini adalah stiker KRIS. Apabila Bapak Ibu datang ke toko dan kemudian melihat ada stiker ini, maka nggak usah ragu-ragu, silahkan pakai dompet digital mana saja, dari bank mana saja, dari fintech mana saja untuk melakukan pembayaran. Caranya gimana? Cukup buka aplikasinya, ya, kemudian scan QR code-nya, kemudian kita masukkan kita masukkan jumlah nominal yang harus kita bayar. Itu adalah cara mudah untuk melakukan transaksi dengan KRIS. Nah, kalau tadi saya bilang seluruh PJSP bisa menggunakan KRIS tersebut, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sebagai merchant atau mempunyai toko, kemudian menggunakan satu KRIS BCA, ya, maka pelanggan-pelanggannya dari bank manapun yang sudah terdaftar di BI, ya, ada 24 bank dan ada 14 fintech. Ini adalah daftar-daftar bank yang sudah bisa menggunakan transaksi KRIS di aplikasinya, ya. Jadi nggak usah khawatir pakai bank mana saja atau fintech mana saja bisa melakukan transaksi KRIS tersebut. Nah, bagaimana cara transaksinya? Tadi gampang ya, scan, terus kita lihat logo-logonya. Jadi pokoknya di semua aplikasi, ya, atau di semua mobile banking dari bank manapun, tinggal cari logo, scan atau QR. Nah, dari situ kita bisa lakukan scan. Di sini saya ambil contoh ya. Jadi dari BCA Mobile itu ada kode QR, sekarang sudah ditulis KRIS ya di mobile banking. Kemudian di Tokopedia itu ada menunya scan. Kalau di GoPay itu ada menu bayar ya. Kalau di Dana itu juga ada menu pay ya. Nah, itu tadi adalah menu yang bisa diakses yang bisa kita gunakan pada saat kita mau melakukan pembayaran.
Nah, sekarang saya akan menginformasikan mengenai fitur-fitur apa sih yang ada di Kris BCA. Yuk kenalan dengan Kris. Sekarang, Anda bisa memanfaatkan Kris untuk menerima transaksi dari semua aplikasi berbasis QR di Indonesia. Partner usaha BCA dapat menggunakan Kris Dinamis melalui mesin EDC BCA dan Kris Statis berupa stiker atau ten card untuk dipasang di outlet partner usaha BCA. Partner usaha BCA juga mendapatkan QR Merchant Service BCA untuk mengakses semua transaksi melalui QR Code. Lebih transparan, bikin usaha selalu jalan. Partner usaha BCA bisa mengakses semua informasi transaksi langsung dari smartphone. Urusan menghitung untung, jadi nggak pakai bingung. Partner usaha BCA juga langsung dapat pemberitahuan transaksi secara langsung saat pembayaran. Nggak perlu nunggu, jual beli, jadi nggak keganggu. Karena semua ada di dalam aplikasi smartphone, partner usaha BCA bisa mengunduh file QR. Lebih praktis, bisa ngeprint berulang kali sesuai kebutuhan, serta bisa menunjukkan QR langsung ke pelanggan dari smartphone. QR Merchant Service dilengkapi username dan password untuk keamanan seluruh data transaksi dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan usaha partner usaha BCA, seperti mendaftarkan karyawannya untuk mengakses QR Merchant Service. Gimana sih caranya akses QR Merchant Service BCA? Klik qr.klikbca.com untuk akses QR Merchant Service BCA di smartphone ataupun komputer Anda. Login dengan email dan password yang dikirimkan oleh BCA. Akses semua kemudahan pembayaran QR Code untuk semua transaksi usaha Anda. Jadilah partner usaha BCA sekarang untuk suksesnya usaha di masa mendatang. Hubungi Merchant Solution untuk menjadi partner usaha BCA. Yuk kenalan dengan... Nah, tadi ada informasi hubungi Merchant Solution, ya, itu untuk yang normal, untuk yang masyarakat umum gitu. Nah, kali ini saya ingin memberikan penawaran khusus untuk Prasmulian. Jadi beberapa kali ya saya sering di chat oleh alumni dan juga mungkin ada beberapa mahasiswa yang menanyakan, saya kalau mau apply Kris gimana ya? Prosesnya susah nggak ya? Ribet nggak ya? Gitu ya. Nah, itu adalah yang normal ya. Bapak Ibu bisa menghubungi cabang-cabang BCA terdekat atau layanan merchant. Nah, sekarang ini saya memberikan fast track nih khusus untuk para Prasmulian. Jadi kalau para Prasmulian ingin menggunakan Kris BCA, silahkan scan QR ini ya. Jadi QR ini adalah link yang kami berikan untuk Bapak Ibu sekalian menginformasikan nama, alamat, dan juga nomor telepon agar kami nanti petugas BCA yang akan mendatangi Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu nggak usah repot nyari kemana-mana, nanti petugas kami akan datang untuk mengambil dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Ya, jadi akan dijelaskan juga oleh petugas kami, pokoknya tinggal terima beres. Ya, jadi nggak usah repot-repot cari kemana-mana, scan ini. Jadi buat yang masih nanti mungkin boleh di screen capture QR ini, ya. Nanti bisa di scan setelah acara juga boleh, gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi ya informasi-informasi agar kami bisa menghubungi Bapak Ibu untuk bisa mengambil dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nah, nanti kami akan proses kurang dari 1 minggu, stikernya akan sampai di tempat Bapak Ibu sekalian. Nah, selain itu, ya, ini adalah untuk yang ingin mengajukan untuk dirinya sendiri. Di kesempatan ini saya juga pengen memberikan Quick Kris Challenge untuk para Prasmulian, ya, karena kita tahu tadi sekarang ini kita perlu menggunakan sarana transaksi yang aman dari penyebaran virus. Maka saya akan mengajak kepada para Prasmulian untuk peduli transaksi aman. Gimana caranya? Jadi kalau para Prasmulian melihat nih di sekelilingnya, teman-temannya itu masih menggunakan sarana cash on delivery, silahkan tawarkan kepada teman-temannya untuk menggunakan Kris BCA. Nah,
teman-teman yang menawarkan kepada rekannya bisa juga meminta kepada rekannya itu untuk men-scan QR yang kami berikan ini, ya. Jadi mereka juga akan kita berlakukan fast track seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ada bonusnya loh, ya. Jadi buat para mahasiswa yang pengen dapat uang saku, ini ada bonusnya nih, ya. Minimal Rp250.000 akan menjadi milik Anda apabila Anda berpartisipasi di dalam program ini. Programnya kita mulai dari hari ini sampai dengan akhir Oktober. Jadi para prasmulian yang ingin memanfaatkan challenge ini ya untuk mendapatkan uang saku, silahkan di capture ya, screen capture QR code-nya ini untuk kemudian nanti bisa diinformasikan kepada orang-orang yang Anda referensikan. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, scan untuk join ya. Nanti mungkin di chat box juga akan dikirimkan linknya ya. Selain scan, boleh tolong panitia nanti kirimkan linknya di chat box sehingga para prasmulian yang ingin mengaksesnya bisa langsung klik. Nah, kemudian nanti akan didirect kepada satu form ya, di mana form itu akan meminta Bapak Ibu atau teman-teman dari adik-adik mahasiswa untuk mengisi kode referral. Nah, kode referralnya itu kita bikin standar ya. Silahkan menginformasikan keikutsertaan Bapak Ibu teman-teman semua ya, mahasiswa juga boleh silahkan menginformasikan keikutsertaannya dengan mengirimkan WhatsApp ke nomor ini ya, 0878 3241 1212. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan kode referral. Di sini kita akan menghitung nih berapa banyak yang kode referralnya dari yang Anda kirimkan. Jadi kode referralnya standarnya depan awalnya adalah PBC underscore PMBS underscore, kemudian selanjutnya adalah nama Anda. Jadi misalnya saya ingin mengikuti challenge ini, maka kode saya adalah PBC underscore PMBS underscore Lisa Widyasari ya. Tuliskan nama yang agak panjang supaya kita bisa membedakan nih antara Lisa satu dengan Lisa yang lain gitu ya. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa mengirimkan kode QR ini kepada orang yang direferensikan. Nah, pada saat orang yang direferensikan itu mengakses link ini, minta mereka untuk menuliskan kode Anda. Ya. Nah, setelah itu tugasnya adalah mengajak minimal 5 teman. Kalau mau 6 boleh, kalau mau 7 boleh, kalau mau 8 juga boleh. Ya, jadi biar mereka mengapply kris BCA dengan kode referralmu ya, dan dapatkan bonus satu kris yang berhasil direferensikan untuk usahanya itu akan mendapat Rp50.000 ya. Kalau 5 itu 250, kalau 6 jadi dapat 300, demikian seterusnya ya, tapi minimal harus 5. Nah, kemudian ini hanya kami buka kepada 25 referral pertama. Ya, jadi silahkan informasikan ini segera kepada teman-teman ya yang sedang memulai usahanya, yang baru merintis usahanya juga boleh ya. Gunakan kris sebagai transaksi aman dan siap ikut challenge ini. Karena hanya 25 referral pertama yang akan kita berikan bonus ini ya. Sementara kalau yang lain, kalau misalnya sudah lewat dari 25 bagaimana? Tetap bisa kita layani dengan fast track ya. Jadi yang fast track ini adalah default. Semua yang mengakses QR ini dari prasmulian
yang mengajukan kris akan kita proses dengan cepat, di mana Anda akan dikunjungi oleh petugas BCA untuk collect dokumennya. Jadi Anda tidak perlu kemana-mana, cukup scan QR-nya ini. Nah, itu tadi challenge-nya, ya. Periodenya mulai dari hari ini sampai dengan 31 Oktober. Jadi, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kita bisa menjadi agent of change, ya. Kita bisa terlibat di dalam membudayakan transaksi aman di Indonesia. Terima kasih, itu saja dari saya. Selamat sore. Oke. Terima kasih Bu Lisa atas solusinya ya. Menarik sekali ya pembahasan tentang kris ini ya. Benar-benar memudahkan pembayaran secara digital. Udah nggak pakai repot, anti ribet ya, semua udah all include soalnya. Nah, saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang mungkin punya bisnis saat ini atau yang baru mau mulai berbisnis bisa langsung mencoba fitur kemudahan yang ditawarkan oleh si kris BCA tadi. Saya juga mau mengingatkan penawaran khusus yang tadi Bu Lisa sudah jelaskan hanya berlaku untuk mahasiswa dan alumni Prasetya Mulia. Nah, sekarang kita mau masuk ke topik utama kita hari ini nih. Selama pandemi, kita kan mendapatkan kemampuan ya untuk beradaptasi, yang merupakan kunci utama untuk kita bertahan dan berjuang dalam hidup ya tentunya. Perubahan yang terjadi ini bisa jadi masalah yang menantang atau peluang besar bagi bisnis untuk bisa tumbuh besar. Nah, tapi benar nggak sih pembayaran digital itu menjadi solusi bisnis yang penting saat ini? Kita akan mengulas lebih dalam tentang digital payment, issue or opportunity bersama pembicara utama kita, Bapak Arman W. Hartono. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Arman. Halo semuanya, salam sehat, bahagia semuanya ya. Kita ada berapa nih partisipan? Wah, ada 108.000 ya tuh ya. Ada banyak ya sertanya. Banyak banget ya. Iya, ini kan kalau lihat topiknya ada digital payment, issue atau opportunity ya sebenarnya sudah jelas lah ya, setiap orang di ruangan ini kan sudah banyak sekali digital. Tapi saya ingin sharing dari mungkin sudut yang rada berbeda. Mungkin saya akan cerita sedikit mengenai sejarahnya dunia, sejarahnya BCA sedikit. Waktunya berapa lama ya, Munia? Kurang lebih Bapak dikasih waktu 40-45 menit, Pak. Oke, saya coba timing kira-kira setengah jam gitu saya sharing sehingga ada bahan untuk tanya jawab. Sebenarnya lebih enak tanya jawabnya dilamain ya. Saya coba deh sharing sedikit. Pakai slide. Sudah terlihat atau belum slide-nya? Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Ya, jadi kalau melihat kenapa sih ada pandemi, kenapa sih ada krisis, ya karena memang penduduk manusia sendiri itu mengalami disrupsi eksponensial, di mana dulunya penduduk hanya sampai 1 miliar selama-lamanya, ratusan ribu, nggak tahu, jutaan tahun, cuma hanya sampai 1 miliar, karena banyaknya mortalitas, kena TBC, cacar, pilek, pes, segala memang ya itu membuat penduduk manusia tidak pernah menjadi besar. Dan itu juga membuat teknologi tidak begitu dibutuhkan. Jadi dua nih ya, teknologi atau ilmu pengetahuan bisa membuat obat, antibiotik segala, tetapi juga sebaliknya obat antibiotik ini yang menyebabkan penduduk manusia mortalitasnya turun. Dan itu persisnya karena setelah ada perang dunia pertama dan kedua yang mati puluhan juta orang, menyebabkan manusia menjadi sangat terpaksa ya implementasi dan menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan, menyebabkan pertumbuhan eksponensial di populasi. Karena pertumbuhannya banyak, memaksa terjadinya adanya otomasi, dan terjadilah adanya juga sebelumnya ada revolusi industri, ini semuanya kombinasi. Jadi setiap krisis atau ada disrupsi membuat manusia harus inovatif. Sama seperti pandemi yang sekarang.
yang pasti akan datang disrupsinya. Sayangnya otak kita itu terbiasa semua linear. 1 pohon 10 kilo, 10 pohon 100 kilo. Kayaknya linear. Ya, kita nggak sadar kalau ada perubahan yang eksponensial telat. Ya, dulu adanya telegram diganti telepon, ya, adanya telex, ya, terus adanya beeper, pager zaman dulu, akhirnya berubah jadi SMS, berubah lagi menjadi chat, baik dari chat WhatsApp, itu semuanya disrupsi-disrupsi yang eksponensial, dan itu akan datang. Cuman nggak ada yang tahu kapan. Jadi orang selalu tanya, Pak, pasti ada disrupsi? Ya pasti. Tapi kapan terjadinya? Saya tidak tahu jawabannya. Jadi ya sebaiknya siap. Halo, ya. Kemudian pandemi sendiri ya, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, itu dulunya sedikit karena penduduk manusia sedikit, semakin ke kanan pandemi makin banyak karena penduduknya makin banyak dan makin padat kota-kotanya. Itu yang menyebabkan semakin banyaknya pandemi. Ya, ada pes, ada yang mati bisa jutaan, ribuan, jutaan orang. Dan apalagi sekarang dengan penduduknya sudah 7 miliar, kalau nggak percaya hitung sendiri, katanya 7 miliaran, saya nggak tahu. Padat semuanya, hidup di urban, ya pandemi akan terjadi. Dan itu akan memaksa kita untuk berubah. Ini yang pandemi yang 100 tahun lalu, pandemi pilek yang 100 tahun lalu, yang meninggal katanya puluhan sampai 100 juta orang, tidak ada yang tahu persis. Di Indonesia sendiri juga katanya sampai banyak ratusan ribu sampai sejuta minimum, tapi tidak ada yang tahu juga. Ya, bahkan sampai pertumbuhan GDP sampai turun ya, negatif, minus 4%. Indonesia sendiri termasuk lumayan. Lihat yang orange, yang hijau cuman China, Indonesia itu yang orange, masih mendingan ya. Tapi sebenarnya ini ya, Indonesia masih, saya bilang bejo ya. Beruntung lah kita dibandingkan banyak negara, kita relatif lebih baik. Jadi harus optimis. Bagi teman-teman merasa, aduh pandemi kita susah bagaimana, aduh nggak usah takut, negara lain lebih susah dari kita. Bener, negara lain lebih susah. Indonesia masih bejo, masih untung. Komoditas masih bagus ya. Harga batu bara, minyak, gas, nikel, timah, besi malah naik. Dan Indonesia kan juga ya kita eksportir komoditas justru masih oke di situ. Memang banyak pengusaha UMKM yang susah, perhotelan susah, travel ya seperti Garuda susah, bandara susah. Ya tetapi secara umum Indonesia relatif oke. Dan ini yang namanya hukum alam. Ada kekacauan, butuh orde baru. Ya, ada chaos, ada orde baru. Orde baru nanti membuat chaos lagi, akan berulang. Ada masalah, ada solusi. Ada solusi, problemnya berubah. Ada risiko, ada opportunity. Ya, aku orang ini ya, Semarang. Saya ini orang Semarang Kudus gitu. Makanya opor. Jadi opportunity terus. Ya, banyak opornya gitu. Nasi opportunity saya bilang. Nah, dia ada jangka pendek kayak jangka panjang. Ya, ada cahaya, ada bayangan, ada yang ruwet, butuh penyederhanaan. Ada hardware, ada software. Dan sebaliknya. Ada digital, ada analog. Itu perpasangan. Jadi saya tidak melihat, suka tanya, aduh Pak, ini situasinya kok Bapak optimis atau pesimis? Saya sih normal aja. Ya optimis aja, pesimis ya enggak juga. Ini situasinya, wah krisis ya. Ya buat saya krisis juga opportunity. Sebenarnya tergantung melihatnya bagaimana. Dan krisis pasti terjadi. Ya, setiap 1-2 tahun ada aja terjadi di banyak negara. Dan sekali-sekali ada yang merah nih, yang besar-besar nih. Ya, Great Depression, 98 di Indonesia, 2008 ya, subprime crisis,
Ada .com bust ya waktu tahun 2000. Investasi saya juga habis. Saya dulu investasi di dunia internet. Saya generasi pertama yang pakai internet. Jadi benar-benar pertama ya, dulunya Indomie telur kornet kan, internet kan. Tapi benar-benar saya pertama-tama menggunakan internet di tahun 80 akhir 90. Mulai kerja tahun 90-an, uang saya investasikan ke saham-saham internet habis gitu ya. Udah pengalaman nih saya, pengalaman habis gitu, salah investasi, udah ngalamin. Mungkin yang di sini muda-muda baru pertama kali mengalami ya, kalau saya udah duluan gitu. Nah itu pasti terjadi, tapi ada kesempatan. Karena tidak semuanya naik terus, tidak semuanya turun terus. Contoh nih, waktu yang pertama-tama, Januari sampai Mei, ya, dunia bilang ini ada pandemi, turun semuanya, tapi naik lagi. Terus kemudian September sampai Januari ada lagi wave kedua, turun, naik lagi indeks belanjanya. Ini data transaksi di BCA yang biru, yang merah dan biru, yang biru dan merah dari Google, yang kuning yang dari BCA ya. Kemudian kemarin ya mulai Juli kita pandemi yang ketiga, wave ketiga, turun, tapi ya naik lagi. Kembalinya semakin cepat, semakin adaptasi. Nah inilah manusia. Jadi saya sebelum bicara digital apapun juga, saya tidak mau menekankan di digitalnya. Saya ingin menekankan hukum alamnya, sebab akibat. Kita akan reaksi. Ada aksi dan ada reaksi. Dan berubah. Ya, ketika krisis, perubahannya apa? Langsung semuanya serba online. Ya, ada e-wallet, top up, belanja online, tuh. Nah, yang masih tetap ya belanja grocery ya, ke pasar, ke supermarket tuh tetap. Yang lain turun. Yang lain ada turun dan melandai. Tapi yang online-onlinean, itu eksponensial. Apalagi main saham nih, orang pada invest saham. Langsung dulunya yang investor saham cuma 1 jutaan, langsung ke 4 juta dalam waktu berapa bulan. Termasuk cryptocurrency. Termasuk yang ini ada apa nih, kuning, Pak, kok ada kuning naik Pak? Oh itu iPhone baru. Nanti ada iPhone 13 ya bulan November gitu, itu pasti naik lagi orang ya. Jadi ya opportunity. Tapi ada juga yang susah. Hotel, travel, fashion tergantung kategorinya. Ya, tergantung kategorinya. Kita lihat dari data. Kalau untuk kategori fashion, baju pakaian dalam justru meningkat. Belanja online, sepeda ya, ayo ngaku pada beli sepeda ya, alat-alat sepeda, alat musik, alat masak. Oh jadi banyak yang pintar masak sekarang ya, bapak-bapak juga bisa masak sekarang katanya. Saya juga masak, saya memang dari dulu hobi masak, hobi makan juga tapi hobi masak juga ya. Dan ini ya perubahan karena pandemi. Saya di rumah terus ya bos, takut keluar ya saya masak lagi ya, saingan sama istri dong gitu. Enggak ya, tetap saya berikanlah gitu, istri pasti menang lah ya. Itu perubahan. Ini harus kita akui ya, memang dunia berubah terus. Lihat aja grafik ini. Saya selalu pakai data. Jadi kalau enggak nanti Pak Arman ngomong dari mana, ambil dari udara gitu. Enggak ya, saya pakai data yang benar ya. Dan BCA sendiri. Nah, BCA sendiri perjalanan digital gimana? Kapan mulainya? Tahun 88-90. Itu ada krisis, inflasi naik tinggi 20-an%. Dulu ya, tabungan saya 20%. Bener, tabungan. Time deposit, 18-20% dulu. Terus ya krisis, ketat. Ada gebrakan Sumarlin, itu ada zaman ini. Kalau ada yang inget ya, mengalami situasi ini, artinya umurnya udah tua kayak saya, cuman begitu doang ya. Bisa kisah ya. Yang muda-muda di sini banyak nih ada. Ya, saya lihat tampang-tampang di sini kayaknya muda-muda, mungkin saya ceritakan gitu. Dan itu menyebabkan, krisis itu menyebabkan kita mencari solusi, tanya nasabah, butuhnya apa kalau lagi situasi ketat? Saya butuh dibayar cepat, saya butuh cash flow lebih lancar. Oke deh, kita bikin real time payment. Dibayar sekarang sampai sekarang juga. Dulunya ngirim uang 3 hari, 5 hari, mahal lagi. Uang jajan saya dulu 200 rupiah. Kirim uang 500 rupiah. Mahal. Dulu $1 250 rupiah. Bener. Udah pada nanya, Pak Arman udah tua ya. Jadi zaman kapan gitu kan. Bener.
Aduh, menurut saya tuh uang jajan saya dulu cuma 300 rupiah. Kayaknya besar banget. Tapi ya ketika kita membuat solusi, real time payment pertama dan masif, membuat semua nasabah bahagia dan mau buka akun BCA. Masalahnya apa? Bikin masalah baru namanya long line. Jadi bank capek antri. Karena cabangnya cuma ada 100, nasabahnya tadinya cuma berapa ratus ribu, naik jadi 4 juta dalam waktu 4 tahun. Eksponensial gara-gara kita menggunakan teknologi. Dulu belum ada server, ada mainframe, kita gunakan mainframe, kodenya pakai ini ya assembly dan yang bahasa yang lama-lama begitu. Kita terpaksa tambah cabang. Kalau bisa 100 cabang setiap bulan. Tambah orang. Bingungnya apa? Service-nya problem. Karena nambah orang untuk mendidik orang lama. Nambah orang pun untuk menyamakan layanannya lama. Kita pikir apa ya? Tambah ATM aja, jangan kebanyakan cabang. Gunakan teknologi. Kalau hari ini orang bilang digitalisasi otomasi. Ya zaman dulu ya udah cari ATM. Ternyata ATM itu harus di-maintain, logistiknya mahal. Kita ciptakan lagi. Udahlah, Bapak jangan ke ATM ngambil kas, bayar, nyetor lagi ke BCA. Ngapain sih? Kita bikin debit BCA. Market share debit BCA saat itu jadi 90% untuk debit market di Indonesia. Karena kita yang benar-benar masif. Karena apa kepepet? Oh, Bapak jangan pakai kartu, pakai PIN aja Pak. Kartu dan PIN aja. Tapi itu pun tidak menyelesaikan masalah antrian. Ada yang namanya internet. Pengguna internet baru berapa puluh ribu di Indonesia. Udahlah bikin aja internet banking. Pengguna internetnya sedikit, ngapain BCA bikin internet? Tahun 98 baru krisis pula gitu ya. Begitu kita launching, problem ternyata. Problemnya apa? Banyak orang di phishing. User ID-nya dan password-nya diminta oleh website palsu, dikasih. Jadi kita lihat ada problem, dikasih solusi, ada problem lain. Selalu begitu. Dan pengguna internet masih sedikit, pengguna handphone makin banyak. Kenapa nggak pakai SMS? Bikinlah SMS banking. Kerjasama dengan Telkom. Ternyata nasabahnya juga berkembang, transaksinya berkembang. Kalau ada masalah, cabangnya udah rame. Kita bikin contact center. Ternyata orang mau nyetor uang tetap rame ke cabang. Kita bikin mesin recycling, mesin setor. Bikin lagi aplikasi tahun 2007 udah mulai ada di BlackBerry, 2011 mulai ada di Apple dan di Google. Bikin lagi. Jadi saya sepintas ini saya ingin menceritakan bukan soal digitalisasi tapi soal ketika kita fokus kepada nasabah, cari solusi. Ternyata ceritanya belum selesai. Itu baru jilid 1. Sekarang ada QR, ya. Sekarang ada one click, bisa belanja apapun mobile app, bisa kerja API dan lain-lain. Itu semuanya perjalanan. Ini contohnya BCA zaman dulu ya. Jam 7 sebelum buka kayak begini nih Bang, capek antri. Sekarang nggak kayak begini, sekarang nggak, apalagi masa PPKM. Sekarang ada antrian juga, tapi online. Antriannya nggak kelihatan. Antriannya digital. Ada, antrian ada. Nah transaksi kita, saya masuk BCA 2004, transaksi 800.000 sehari. Nasabah 5 juta. Hari ini nasabah 22 juta, transaksi hampir 50 juta sehari. Kalau tidak menggunakan otomasi digital teknologi apapun juga namanya, tidak bisa dibereskan. Nah, ini buka cabang waktu lebaran kayak begini nih. Pagi-pagi ini bukan mengambil uang, ini nyetor uang. Ya, itu mau nyetor uang tuh. Nah inilah ekspektasi berubah eksponensial. Ya, Amazon tuh ya, dia pengiriman tadi berapa hari menjadi 2 jam. Ya, sekarang juga Indonesia sudah terjadi juga. Ya, pengiriman dengan platform shopping juga sudah begini. Account opening dulu kita 1 jam. Hari ini 5 menit beres. Mau di mobile banking juga bisa. Iya benar. Ya. Internet claim dulu berapa hari, berapa minggu, jadi per detik. Ini semuanya berubah. Dan di BCA kita juga harus adaptasi. Pembukaan account dari 45 menit ke 8 menit, sekarang sudah 5 menit. Ya. Itu udah termasuk ngisi-ngisi ya, ngisi data segala macam. Ya, e-statement udah dalam PDF jadi 4 tahun. Nah, sekarang sudah cardless. Anda mau ke ATM mengambil tunai pun
Ada yang suka tanya, Pak, kapan Pak cashless? Kapan-kapan, besok-besok bahasa Jawanya gitu ya. Mungkin bukan cashless, less cash. Bahkan di Amerika, di Singapura, kita masih menggunakan cash. Tetap jalan-jalan kalau nggak ada tunai juga rada serem ya. Tetap tunai dibutuhkan, tapi sebisa mungkin less secara persentase. Karena ongkosnya mahal. Ya, mau ganti kartu tinggal ke mesin CS digital di cabang-cabang BCA yang dulu 20 menit ngantri, sekarang 3 menit. Dan ini semuanya berubah dunianya. Itulah mengapa ada digital. Jadi saya tidak cerita digital dulu, saya cerita sebab akibatnya, kebutuhannya apa. Kebutuhannya karena memang semua harus better, cheaper, faster, safer. Coba disimak ya. Pak Arman itu cuma mikirnya apa, dunia ini akhirnya KPI, Key Performance Indicator Business itu better, cheaper, faster, safer. Sudah hafal? Sudah disimak? Nanti ditanya loh. Nah loh. Dan di BCA sendiri terpaksa berubah. Ini sebelum pandemi. Kita kepepet berubah karena transaksi naiknya eksponensial. Kita harus ubah kultur kita yang tadinya bank konvensional. Ayo, harus segala macam diotomasi. Ada suara nggak ya? Ada ya? Ada, Pak. Harus mulai dari dalam perubahannya. Sorry, pointer saya ini mengganggu. Ini Key BCA ya, kan ada yang tahu tuh ada Key BCA untuk di internet ya, ini untuk supaya aman ya, token Key supaya aman. Itu tidak injectionnya untuk disesuaikan dengan nasabah tidak dilakukan oleh manusia lagi, tapi dengan robotik. Jadi ya bagi teman-teman, kita ada yang tanya, Pak pakai robotik buat apa? Ini contohnya seperti ini. Dulu yang mengerjakan 40 orang, hari ini 1 programmer dan 1 quality assurance. Ini juga sama cash processing center. Dulunya ratusan orang, hampir 1000 gitu. Atau total Indonesia bisa ribuan sih. Ya, orang menghitung uang, mensortir uang, mengepak, mengirim ya, ngecek lagi. Hari ini kita satu-satunya pertama kali di dunia yang membuat cash processing center terintegrasi, ujung ke ujung masuk, ditaruh di bak, sudah tidak disentuh orang lagi oleh robot semuanya. Dan semuanya harus ya dibuat sendiri gitu, bekerja sama dengan vendor dari Jerman. Karena proyek pertama dunia ya harus inovasi.
Jadi kehidupan itu selalu ada siklusnya. Dari telur jadi ulat, dia harus transformasi. Jadi kupu-kupu, kalau jadi kupu-kupu harus bertelur lagi. Bisa di pohon yang sama, bisa di pohon yang berbeda. Kehidupan begitu, perusahaan juga begitu, bisnis ya begitu, teknologi begitu. Teknologi pun dari telur berkembang transformasi. Akhirnya teknologi mature, dia beranak lagi. Semua ada siklus. Perusahaan juga ada siklus. Dari startup, jadi muda, dia high growth, dia mature, habis itu dia akan stagnan dan akan turun. General Electric, dulunya tahun 18-an yang startup listrik. Dan selama 100 tahun dia menjadi besar, ya, menjadi top 10 perusahaan Fortune 500. Tapi ya sudah 2 dekade ini turun terus. Dan itu siklus. Ya, dulu perusahaan salah satu terbesar di Amerika itu perusahaan roda kereta. Roda kereta itu besar dari udah ribuan tahun. Sampai tahun 18-an ada namanya mobil. Ya, roda kereta digantikan oleh ban mobil. Jadi solusinya bagaimana? Seharusnya si perusahaan roda kereta itu investasi di ban mobil. Selesai dia sudah bisa sampai hari ini, dia survive. Ya, perusahaan-perusahaan ya roda kereta ini sudah tidak eksis. Dan ini fakta yang harus ya kita terima. Ini dari mana Pak? Ini dari ini ya, Profesor Aswath Damodaran, itu guru NYU. Ya, dia ada bukunya, coba cari aja. Intinya begini siklus. Jadi ya teknologi sama. Dulunya telegram, jadi telepon, jadi telex, jadi beeper, pager, jadi SMS, jadi chat, dan seterusnya. Akan berubah terus. Tapi harus mulai dari mana? Harus jadi organisasinya, talentanya, segala harus dipastikan paham mengenai teknologi, baru yang lainnya mengikut. People dulu, proses, baru teknologi. Saya ingatkan lagi ya, people-nya dulu, paham kebutuhan nasabah, paham bagaimana apa yang mau dibereskan, 1-2 hal yang paling penting apa, prosesnya, bagaimana membuat proses yang better, cheaper, faster, safer. Teknologi adalah tools untuk mengenable itu. Tolong jangan terbalik-balik, kadang mikir, wah teknologi keren, tapi tidak tahu mau digunakan untuk apa, ya percuma. Jadi tanya, Pak teknologi itu, digital itu penting? Penting. Kalau paham mau digunakan untuk apa? Kalau ada krisis apalagi, pasti langsung dipakai semua. Seperti Zoom. Ada krisis, wah jadi opportunity bagi perusahaan seperti Zoom. Kita tidak bisa mengontrol ketidakpastian, tapi yang pasti di tangan kita bisa kita kontrol. Apapun yang kita bikin akan naik dan kemudian akan turun. Apapun yang kita ciptakan, ada siklusnya. Jadi kita harus plan, do, check, act terus. Diulang-ulang terus, jangan sampai turun, sudah ciptakan yang baru. Nah inilah maksudnya mindset continuous improvement. Mindset digital ini bukan soal digital programmingnya, bukan soal, itu tools, penting. Tapi mindsetnya dulu. Ya, plan, do, check, act. Plan, do, check, act terus. Kalau di Kaizen bicara gitu. Kalau ngapa-ngapain TDCA juga. Postpone, delay, cancel, apologize. Ya, banyak kerjaan, tunggu dulu deh. Sorry ya, tunggu dulu, delay. Maaf, kebanyakan kerjaan, nggak ada budget, kita cancel aja, minta maaf. Ya nggak jadi apa-apa. Ya kalau bisa rame-rame. Ini di Prasel banyak nih, orang-orang pintar, anak-anak muda. Kalian masa depan bangsa. Ya kalau semua di sininya paham, semuanya mencoba, do something. Kerjakan sesuatu. Dengan tujuan yang jelas, ya, 1-2 hal. Pilih 1-2 hal yang paling penting apa, bikin eksperimen, coba realitasnya bagaimana, jadi kayak startup, jadi entrepreneur, terserah. Dicek realitanya gimana, terus bikin lagi, plan lagi, oke perbaikan, terus saja rame-rame. Wah, ini Indonesia maju. Perusahaan juga sama, ini yang kita pegang di BCA. Di BCA itu bukan ada, wah satu orang Pak Arman memutuskan semua, enggak. BCA itu kita sudah menjadi perusahaan yang banyak komunitas startup, orang-orang yang berpikir entrepreneur menciptakan sesuatu yang penting bagi nasabah. Jadi teknologi itu penting. Intel Insight di komputer penting, tapi kalau di luar idiot percuma. Yang penting kualitas manusianya. Paham bagaimana proses dan teknologinya. Jadilah opportunity. Ini waktu saya, coba ya, saya lihat waktu, 5 menit lagi.
Playing jazz. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, tandläkare at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. Sånn, så skal vi sette en til. Ah, ja. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey! Open door! Play on the floor. Get over the door! Open the door! Wrong voice command. Error. Hey, William. With a rock? Open door. Open door. Open door! Higher! Higher volume. Higher! Higher. Jadi tetap ya, yang paling penting manusianya. Paling penting harus siap ya, hidup tanpa teknologi juga penting. Siapa tahu anak-anak muda nih kayaknya udah ketagihan TikTok, ketagihan IG gitu ya. Tolong bisa hidup tanpa TikTok juga ya. Eh, beneran loh, beneran ya. Yang paling penting manusianya dulu. Karena kita yang paham apa itu bagaimana manusia. Manusia itu butuh purpose, sosial, emosi. Kita butuh mainan, kita butuh komunitas. Yang penting manusianya dulu. Terutama di dunia digital seperti ini yang paling penting apa? Kita paham manusia. Ya, paham manusia, ya people, proses, dan teknologinya. Jadi nggak usah dihafal, nggak usah dihafal. Nah ini cuman 3 menit, 3 menit. Mindset digital itu bagaimana? Teknologi bisa dipaket-paket. Seperti Lego, dan ditempel-tempel. Bagaimana ya? Kenapa Lego itu fleksibel? Ya dia bisa bikin kotak-kotak ditempel-tempel kemana, jadi apapun juga jadi. Teknologi juga sama. Contohnya Apple. Ya namanya piringan hitam, dulu kaset. Piringan hitam keren suaranya. Cuman mau ngerekam, mau bikin sebuah kaset isinya lagu saya susah. Ya, kaset bagus, tapi masih repot dibawa, akhirnya jadi CD. Ya hari ini kalau mau membuat playlist tinggal berapa detik. Ya di Spotify, di Apple Music. Sebenarnya kalau dilihat itu semua komponen-komponen Lego digital. Mindset digital tuh ini juga. Jadi kalau mindset digital bagaimana? Bikin solusi-solusi bagi nasabah, satu blok, yang kemudian ditempel-tempel. Tempelan hari ini kalau di software namanya API. Ya, HP itu dulunya telepon, surat, kalender dibikinin digital, ya, dibikin online, dibikin wireless, ada pager nih, zaman dulu ada pager. Saya dulu masih mengalami ya, wah ada pager keren banget, jadul banget ya, tahun 80-an ya. Walkman ya dijadikan iPod, digabung dengan konsep-konsep digital lain, jadilah iPhone, jadilah Android. Intinya tuh, paham nggak sih komponen-komponen digital mana yang bisa disambung-sambung membentuk sesuatu yang baru. Nah ini mindset digital. Sekarang tanya ke saya, mindset digital gimana? Lu paham kebutuhan nasabah ditempel-tempel kebutuhannya, dipaket-paket. Dan memang harus dipaket. Karena yang zaman dulunya orang akses lewat mana, hari ini aksesnya berubah. Desain, mindsetnya desain. Desain, functionality apa yang paling cocok. User experience apa yang cocok. Emosinya bagaimana yang cocok. 3 ini aja. Fungsi, user experience-nya bagaimana, emosinya bagaimana. Hafalin. Foto juga boleh. Foto saya juga boleh. Nggak apa-apa. Harus di-riset. Wes, Cak Lontong. Coba deh saya ketemu Cak Lontong gitu. Customer itu ruwet. Maunya banyak, cepet. Nah, maunya gratis lagi. Susah bener kan? Ya. Maka itu ya butuh mindset yang benar. Ya, bikinlah riset yang benar, cek dulu ya emosinya bagaimana. Inilah ada anak-anak muda.
Nggak bisa cuma main asal bikin riset yang benar. Nah, kalau saya di bank itu idealnya mau bikin apa? Bikin aplikasi tolak miskin, pasti laku kalau tolak miskin. Pasti banyak downloadnya langsung 5 bintang semua. Nah, ini transaksi di BCA ya. 3 tahun terakhir naik 130%. API-nya yang menyambung, jadi transaksi yang menyambung dengan platform-platform lain seperti Blibli, Topet, Tiket, Traveloka, Gojek, Grab, itu naik hampir 5 kali lipat 2 tahun terakhir. Saya kirain BCA sudah perusahaan yang mature, tapi ternyata ketika kita inovasi dan mendengarkan suara nasabah dan jadikan, naik lagi eksponensial lagi. Pertumbuhan jumlah nasabah, seharusnya perusahaan mature kayak BCA udah lambat dong ya, 5% gitu. Enggak, 3 tahun terakhir 50%. Pembukaan rekening online naik 150% per tahun. Ya, transaksi naik eksponensial. Jadi kalau tanya digital apa? Tantangan. Iya, tantangan itu opportunity. Jangan dipisah-pisah. Suka ditanya atau tantangan atau opportunity. Dua-dua. Karena itu menantang, itu menjadi opportunity. Ya opportunity ya pasti menantang, jangan dipisah-pisah. Transaksi di cabang berapa persen, Pak? Dulu 4 tahun lalu 3,5%. Sekali ini 0,7%. Mayoritas sudah mobile dan internet. Secara nilai juga sama ya, juga sudah paling besar mobile internet. Maka itu ya banyak fokuskan resources membuat aplikasi seperti contoh My BCA. Ini ada merchant BCA, kalau ada yang mau jadi merchant langsung dari bayar QRS bisa ada download aplikasi merchant BCA menjadi, kalau Anda punya toko bisa menjadi merchant langsung. Kita ada juga BCA digital ya untuk anak-anak segmen yang berbeda, kita membuat segmen bank yang berbeda sendiri namanya BCA digital, aplikasi namanya Blue. Pasti sukses atau enggak baru dia belum tahu, baru 3 bulan. Namanya juga startup, coba aja dulu. Nah itu lu juga harus punya mindset itu. Coba dulu, kita pelajari, kita perbaiki. KPR, biasanya jualan rumah harus datang nih semua ke sebuah acara. Kita lakukan online expo. Ternyata naik juga tuh, sebelum W3 kemarin naik, kena PPKM turun, sekarang naik lagi. Bisa tuh orang kepepet mau beli rumah dan mobil dengan acara online, mau tuh. Karena apa? Terpaksa terbiasa. Harga saham turun, kena semua dunia turun, tapi puji syukur naik lagi gitu karena sudah mulai stabil, tergantung dengan PPKM, dengan siklus ekonomi, ya harga saham masih oke, dipercaya. Jadi apa? Dunianya kemana? Ikutin. Zaman dulu Facebook, zaman saya pertama dulu mulai dari FB, mulai anak-anak muda pakai IG, hari ini TikTok kan, ya udah ikutin, Mona Lisa-nya aja udah pakai TikTok kan, anak-anak muda sekarang ya. Otomasi, integrasi, analisa data. Gedeannya digital ini, kerjaannya apa? Otomasi yang berulang-ulang, integrasikan yang sudah diotomasi, analisa data yang ada. Untuk perbaikan berikutnya. AIA, otomasi, integrasi, analisa datanya. Udah, gitu doang. Otomasi hasilnya cepat, integrasi butuh waktu lama karena banyak hal yang butuh diotomasi baru ditempel-tempel. Analisa data butuh waktu. Tapi S-curve. Tuh, banyak nih. Ini waktu saya udah habis nih, Menia. Kita tanya jawab aja ya. Gak apa-apa, Pak. Ini masih panjang nggak, Pak? Enggak sih. Masih ada waktu kok, Pak, kalau misalkan masih ada Masih yang mau ya. dipresentasikan. Ya, jadi dunia sudah berubah. Dulunya jalannya lewat kanan, sekarang lewat jalan setapak begini, karena sepi, udah nggak ada orang lagi. Yang berubah, ya ubah aja desainnya. Ubah cara kerjanya. Dulu kita satu tim 40 orang, sekarang kita ubah-ubah menjadi 6-10 orang. Cara kerjanya menggunakan framework Agile Scrum. Oh tuh ada saya tuh, saya lagi di sini ya, lagi jadi coach ya. Saya tuh coach Scrum Master. Scrum Master itu singkatannya Keramas. Semua diotomasi. Kalau ke cabang BCA kalian akan lihat banyak banget mesin. Ya, mau setor uang, bukan setor uang ke teller lagi, setornya ke mesin. Mau ganti kartunya tidak harus ke customer service, bisa ke mesin customer CS Digital.
Ya, saya tertarik sudah bisa, mau video banking bisa di mobile juga, mau print buku tabungan juga bisa sendiri. Mau nggak mau, Pak, investasi mahal. Lebih mahal kalau nggak investasi. Nah, ya bikin desainnya, bikin mock-up. Kalau sudah jadi, makin lancar, roll out ke seluruh cabang. Di baliknya juga banyak ya sistem lain-lainnya, ada namanya untuk dashboard monitoring analisanya. Jadi lengkap, otomasi, integrasi, dan analisa data itu lengkap di sebuah cabang BCA contohnya. Ya, ada analisa datanya, jadi customer service, teman-teman di cabang, baik nasabah maupun internal tim kita bisa melihat apa yang terjadi real time. Jadi membuat digital itu bukan ya aplikasi di depan doang, enggak. Itu baru tampak depan. Itu namanya penampakan. Penampakan artinya lain lagi ya. Harus semuanya ujung ke ujung ya kalau bilang ya. Next aja. Nah, saya cukup dulu. Biar tanya jawab. Saya sudah waktuin nih, Munia. Jadi banyak waktu tanya jawabnya. Yuk, kita ngobrol aja yuk. Oke, thank you banget Pak atas pemaparannya Pak. Ini Saya tadi ngomongnya cepat begitu, pusing nggak sih yang denger? enggak Pak, nggak pusing. Kalau saya sih nggak pusing ya, lumayan nambah banyak wawasan kita semua. Jadi sebenarnya kita kalau mau lihat digital payment itu gimana point of view kita aja ya, mau lihatnya sebenarnya jadi peluang atau jadi isu. Tapi sebenarnya kalau mau lihat itu jadi peluang akan lebih baik ya Pak ya. Ya, isu masalah itu adalah peluangnya. Jangan dipisah-pisahkan antara cahaya dan bayangan. Baiklah Pak. Oke, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, nih ya, bisa disampaikan via chat box. Jangan lupa formatnya, pertanyaannya ditujukan kepada siapa, kemudian tulis pertanyaannya apa. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak kami bacakan, nanti akan dibantu jawab sama admin, dan akan dipilih nanti 2 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan souvenir cantik dari BCA. Oke, ini pertanyaan pertama nih. Sebentar, saya tambahin Bu Lisa dulu di layar ya, biar jadi bertiga kita. Pertanyaan pertama untuk Pak Arman. Ini dari Bapak Isanu Wijaya Hadi. Ini pertanyaannya sangat singkat. Apakah Blue akan menggantikan BCA Mobile? Ini lagi hot topic nih ya, Blue Digital BCA nih ya. Terima kasih ya, pertanyaan bagus. Kita jawabannya nggak langsung menggantikan. Jadi contoh, dulu sebelum ada internet, kita ada namanya link BCA. Itu pakai modem. Nyambungnya pakai modem. Hah? Apa? Dari modem ke modem? Di BCA ada modem, di perusahaan ada modem, terus ngomong dari komputer ke komputer lewat modem. Itu tidak waktu kita keluarkan internet BCA, tidak kita langsung matikan. Selama customer masih pilih pakai link BCA, ya kita biarkan. Prinsipnya begitu, karena customer yang ada kita berikan pilihan, jangan dipaksa customernya. Waktu kita membuat internet banking, kan sebagian transaksi tidak perlu di cabang, Pak. Kenapa nggak transfer di internet banking, mobile banking aja, Pak? Jangan kalau ke cabang di charge, Pak, dibayar. Suruh bayar. Jangan. Marah tuh customer. Ya, dia sudah biasa ke cabang, ngobrol dengan teman-teman, ketemu dengan komunitas, udah kenal dengan customer service-nya, dipaksa harus ke mobile. Kecil-kecil, dia susah begitu. Marahlah. Jangan ya. Jadi sama prinsipnya dengan aplikasi, kita sudah membuat mobile BCA dari tahun 2007 desainnya. Kita desain 2007 waktu menu itu hanya ada BlackBerry. Hanya bisa di scroll up and down, nggak ada touchscreen. Krek, nggak tahu, kayak tahu nggak tuh Pak, dia pakai trackball diputar-putar gitu ya. User experience desainnya tidak didesain untuk yang zaman now. Tapi penggunanya sudah banyak, belasan juta. Tapi ada segmen-segmen baru ketika kita pelajari yang memiliki pemahaman user experience itu harus yang clean design yang sudah 4 tahun terakhir dipopulerkan oleh si iPhone dan Android.
Jadi standar yang baru itu ya kayak Uber, ya si Gojek, kayak Beli-Beli apa itu namanya clean design standarnya. Ya. Zaman dulu app itu si platformnya tidak disiapkan untuk bisa seperti touchscreen. Sejak 2011 mulailah dibikin standar-standar user experience touchscreen itu enak bagaimana. Kita bikin namanya MyBCA. Ya. Tapi ini tidak dipaksa terus ini dinyalakan dimatiin, enggak, butuh waktu untuk nasabah membiasakan diri. Nah, kalau suatu saat ya pengguna Blue atau Blue itu segmennya targetnya segmen yang lebih milenial, lebih muda ya, fiturnya berbeda. Nah, terus MyBCA juga itu yang baru berkembang, terus pengguna BCA mobile sudah sangat sedikit sekali, suatu saat mungkin bisa kita gantikan. Tapi selama masih ada, contoh ada BCA by Phone. BCA by Phone itu dari tahun 80. Telepon, terus kayak ke call center, pencet nomor-nomor rahasia Anda, segala ya. Itu penggunanya masih ada ratusan ribu. Ya, kita biarkan, tidak kita matikan. Customer pilih. Tapi ongkos semua untuk perusahaan. Ongkos. Tapi setelah kita hitung-hitung masih laba dan nasabah emang masih bahagia, ya sudahlah. Berikanlah pilihan ke nasabah. Jangan dipaksa-paksa. Semoga terjawab. Oke, semoga terjawab ya. Pak Isanu udah angkat jempol nih soalnya. Mas Isanu, mantap ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini untuk Pak Arman lagi nih kayaknya. Atau mungkin buat Bu Lisa juga bisa kali ya. Ini soalnya berhubungan dengan token. Bagaimana rencana pengembangan token Klik BCA? Karena agak repot, harus dibawa-bawa. Dan kalau BCA Mobile limit terbatas, untuk masa mendatang itu gimana? Apa ada rencana memperkecil ukuran token atau bahkan menghilangkannya? Ini dari Pak Wendy ya. Ini kayaknya Pak Wendy curhat ya. Saya akan cerita sedikit, tapi Bu Lisa nanti tolong lengkapin ya. Ini kita ciptakan untuk keamanan. Sejak kita belajar, semuanya kan belajar. Ya, sistem keamanan itu kita adaptasi dengan apa yang terjadi dulu di lapangan. Ketika negara lain membuat internet banking dulu hanya password dan PIN atau user ID dan password. Salah satu negara yang banyak kejahatan phishing itu Indonesia, kreatif. Penjahatnya kreatif, bikin website palsu, namanya kilikbca.com, orang salah masukin tuh. Ya, nah ini jadilah namanya ini. Nah kemudian dengan adanya mobile, orang mulai ada kejahatan namanya device takeover. Dia akan mencoba cari tahu penjahat itu mencari tahu nomor telepon Anda, PIN Anda, dan mencoba mengguide. Cara kejahatannya adalah guide nasabah untuk memberikan OTP, PIN Anda, nomor HP Anda ke penjahat. Ya, dengan cara-cara pinter-pinter tipu, pura-pura jadi call center bank, jadi OVO, dan lain-lain. Kita sudah develop persiapan. Ada face biometric, ada token yang di mobile app, segala macam. Sedang kita tes dulu, mana yang kira-kira nyaman bagi nasabah, dan susah bagi penipu untuk menipu nasabahnya. Kita coba dulu, limit pun juga kita coba. Selama pandemi ini, limit di mobile BCA dan di MyBCA, kalau mau coba MyBCA, itu juga sudah kita perbesar. Saya lupa limitnya berapa, Bu Lisa lebih ingat kali. Sudah kita perbesar. Itu pun juga kita lihat-lihat. Karena besarnya limit artinya kalau sampai ada penipuan apa juga sampai kerugian besar juga loh. Ada resiko juga. Jadi limit pun bisa disetting juga sih di mobile BCA, ada setting limit, ada bisa setting limit juga. Kalau ada di fiturnya akun saya, Anda bisa set itu, bisa internasional atau enggak, bisa transaksi di internet atau enggak. Ya, bagi kita aman dan nyaman itu penting. Saya tahu dengan adanya BCA itu kenyamanan kayak negatif dikit Pak, karena mesti bawa-bawa ini. Tapi selama ini proven, selama Anda nggak kasih alat ini ke orang lain, aman. Selama Anda nggak kasih kode-kodenya ke orang lain, ada sih diminta sama penjahat dikasih kodenya, dikasih ke orang penjahatnya. Ya bola kalau begitulah. Ya, tapi ya selama kunci jangan dikasihkan ke orang lain, aman. Jadi memang nasabah pun banyak yang masih prefer ke BCA juga. Meskipun kita Pak mau nggak pakai biometrik, pakai token di mobile app. Ada yang mau, ada yang enggak. Kita akan berikan pilihan ke nasabah. Jadi jawabannya sama dengan tadi.
kita akan berikan pilihan. Bagi nasabah mana yang cocok, nanti kita akan riset mana yang secara faktanya lebih aman dan nyaman bagi nasabah, kita akan arahkan ke sana. Terima kasih pertanyaannya. Oke. Dari Bu Lita, mau nambahin Bu? Saya tambahkan sedikit ya. Tadi memang betul sekali untuk ya nasabah yang mau melakukan transaksi dengan limit yang lebih tinggi dari BCA Mobile, sebenarnya tadi seperti yang diceritakan Pak Arman, sudah ada yang namanya MyBCA. Nah, MyBCA itu limit transaksinya 300 juta nih sekarang. Kalau BCA Mobile kan sesuai dengan limit kartunya ya. Jadi kalau yang mempunyai kartu platinum paling tinggi itu 75 juta. Walaupun sebenarnya bisa juga di-set limit transaksinya dari masing-masing di BCA Mobile. Jadi memang ke depan BCA mau bagaimana seperti yang ceritanya Pak Arman, kita akan ngikutin ya Pak, sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti apa, dan kita akan ngikutin ke depannya, dan model-model face biometrik juga sudah mulai dikembangkan. Tapi jadi kalau untuk transaksi yang besar tentunya kita nggak akan membawa token kita kemana-mana gitu kan, karena untuk yang transaksi besar harusnya di tempat yang aman gitu. Tapi kalau untuk kenyamanan transaksi untuk limit yang lebih besar, BCA sudah memberikan solusinya dengan memberikan MyBCA sebagai salah satu alternatif yang mungkin bisa Bapak coba. Begitu. Oke, itu juga sama ya prinsipnya. Untuk aman, jangan pernah kasih detail pribadi Anda. Ya, betul. Tanggal lahir, nomor telepon, ya pacar, kok nama pacar. So, itu juga pribadi gitu ya. Nama lengkap dan membuat user ID dan password ya. Tahu nggak user ID paling banyak apa? Misalnya namanya Budi. Pas user ID paling banyak itu Budi 001. Atau Budi yang lahirnya misalnya 1 Januari, Budi 0101 user ID. Passwordnya apa sama? Budi 0101. Ya bobol lah kalau begitulah. Ya. Jadi ini tolong gitu ya. Ketika kita paham dunia semakin digital. Wah enak nih, gampang Pak. Tinggal login dengan user, dengan password, langsung bisa semuanya lakukan dengan gampang. Ada harganya loh, keamanan ada di tangan Anda. Kuncinya ada di tangan Anda juga. Kenyamanan itu kuncinya juga. Tolong jangan diberikan ke orang lain dan jangan membuat ya rumah Anda itu ya kayak nggak dikunci gitu. Itu juga menjadi tanggung jawab kita semua. Karena sistem pengaman apapun dari bank, perusahaan apapun juga, kalau nasabahnya yang memberikan atau membuatnya kuncinya gampang dibuka ya gampang. Itu menjadi tantangan ya, jadi topik namanya cyber security. Dengan begitu banyaknya transaksi serba digital, menjadi opportunity bagi penipu dan penjahat untuk coba kejahatan di cyber juga. Menjadi opportunity bagi yang membuat sistem pengaman dan bagi nasabah-nasabah yang paham cara mengamankan dirinya juga. Itu ya sudah bagian dari paket. Ada yang tanya sih, Pak, bagaimana bikin passwordnya aman? Bikin password pakai kalimat gitu. Saya pertama kali pacaran di mana? Susah ditebak tuh. Panjang gitu ya. Bikin user ID-nya bagaimana? Bikin user ID sebuah kalimat. Ya, mobil pertama saya apa begitu, diambil kata pertamanya. Mobil pertama MPS kan, mobil pertama saya MPS apa bla 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 bla. Nah, itu susah banget di crack. Mau hacker kayak apa juga nggak bisa. Susah tuh. Nanti saya ajarkan caranya tuh. Ini mindset digital juga gitu, bukan hanya soal teknologi, tapi paham pola berpikir maksud saya. Ya, oke. Baiklah. Pak Wenli, gimana Pak? Semoga cukup menjawab ya Pak. Boleh nanya lagi sedikit, Bu? Oh, boleh. Silakan, Pak. BCA itu, apakah udah bisa yang bisnis gitu, Bu? Atau hanya untuk yang personal? Yang bisnis juga sama, tapi kalau bisnis pakai key dan ada VPN-nya ya. Kalau yang bisnis ya harus lebih aman lagi ya. Dan itu limit transaksi terserah nasabahnya loh yang setting. Oh, jadi MyBCA juga bisa untuk yang bisnis ya, kalau gitu ya? Nanti sebentar lagi, tunggu tanggal launching. Sekarang untuk yang individu dulu, tapi ada tanggal launchingnya. Oke, makasih Pak. Terima kasih. Oke. Baik, sekarang saya bacakan pertanyaan berikutnya. Ini untuk Bu Lisa nih, Bu.
Ini ada yang nanya, selain di pusat perbelanjaan atau retail, implementasi kris ini udah digalakan di sektor apa aja? Oh, thank you buat pertanyaannya. Implementasi kris ini sudah banyak dilakukan di berbagai sektor. Bahkan seperti untuk donasi di gereja, di masjid, di wihara, itu sudah jalan. Kemarin bahkan kita sudah implementasikan untuk KD Golf, ya. KD Golf itu kita kasih stiker kris, kalau ada yang mau kasih tip, itu tinggal scan, itu juga sudah ada. Jadi sebenarnya kris ini bisa digunakan di semua lini dengan transaksi maksimal 5 juta. Jadi kalau misalnya ada yang transaksinya lebih dari 5 juta, mungkin belum cocok dengan kris. Tapi ada juga yang maksa, yang tetap saya mau pakai kris juga. Jadi transaksinya dia berkali-kali gitu. Jadi sebenarnya ini bisa digunakan di berbagai lini ya, di supermarket ada, di salon juga pakai gitu, di wihara juga pakai, itu banyak sekali yang pakai kris sekarang. Oke, terima Ya cukup inovatif ya teman-teman ya, ada yang di perkumpulan gitu ya. Ada yang di perkumpulan alumni, ada yang di mana, ada aja gitu orang kepikir yang kita nggak kepikir. Iya, seperti yang di KD Golf, Pak. KD Golf sama KD Golf juga saya nggak pernah kepikir. Sama kemarin ada ini tips juga untuk hairdresser, Pak, di salon, Pak. Kita udah implementasi juga di salon. Guru les ya, juga ada guru les. Sekolah-sekolah juga bisa pakai. Oke, saya kayaknya mau saya tempel stikernya di depan rumah saya ya, terima donasi. Ya, apartemen juga banyak. Apartemen juga sudah banyak yang pakai. Bagi Anda kan yang uangnya bisa masuk, nggak bisa keluar. Nah, terus mungkin juga di daerah-daerah ya, itu ada saingannya Gojek sama Grab. Seperti Maxim atau Bang Jack ya, di daerah Jawa Timur. Itu mereka juga sudah pakai kris. Jadi pokoknya intinya kris itu bisa menggantikan transaksi uang tunai. Parkir pun sudah bisa pakai kris. Jadi tinggal dilihat aja transaksi uang tunai di mana, tawarkan kris itu cocok. Sepanjang limit transaksi maksimal 5 juta ya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya ya, Bu Lisa. Tapi ingetin ya, kenapa ada limit-limit itu juga untuk keamanan ya. Ini kalau memang terbukti aman, nanti limitnya akan dinaikin pelan-pelan. Biasanya begitu. Oke, baik Pak. Oke, ini selanjutnya untuk Pak Arman lagi nih. Ini balik lagi ke Pak Isanu nih ya. Tadi udah sempat nanya, ini ada pertanyaan lanjutan nih. Apa rahasia BCA untuk menjaga loyalitas nasabahnya, Pak? Ini berdasarkan pengamatannya beliau nih. Kalau pakai BCA Mobile nggak terlalu simpel, tapi nasabah tetap pakai BCA Mobile. Nah, terima kasih Isnani. Nggak ada rahasia, adanya kerja keras, bener. Ya ada rahasia. Yang ada kerja keras, memang apapun juga itikadnya baik. Ya, sebisa kita. Ya. Bagi teman-teman sini akan mulai usaha sendiri, jadi startup misalnya ya. Tidak akan pernah rasanya kita bisa menyediakan layanan yang perfect, sempurna. Tapi bisa dibikin untuk makin baik terus. Jangan pernah punya expect ini yang perfect, nggak ada. Dunia itu tidak sempurna, maka itu bisa diperbaiki terus. Nah, karena namanya manusia pun tidak sempurna. Yang dicari bukan yang sempurna. Bener, coba cari calon pasangan, masa cari yang sempurna? Enggak. Ini cari apa yang bisa dipercaya? Ya, itu kata kunci itu yang bisa dipercaya. Jadi kadang-kadang, ini begini rahasia apa? Wah, harus sempurna, harus begini. Enggak. Lakukanlah, coba yang do your best. Lakukan yang coba terbaik. Dengan cara terbaik, solusi baik. Kalau sekarang belum bisa, nggak apa-apa. Nanti dibikin lebih bisa, makin bisa. Untuk mau menjalani, ya itu kuncinya. Menjadi terus dipercaya. Dengan konsisten. Melayani yang baik dengan konsisten, terus diperbaiki lagi. Perbaiki, bikin konsisten lagi, perbaiki lagi. Dan itu tidak boleh berhenti. Inovasi, coba inovasi. Yang kayak sekarang lama, ribet, inovasi. Itu contohnya kan tanya sendiri, BCA Mobile nggak terlalu simple, tapi kenapa salah masih pakai. Nah, bagi nasabah yang sudah lama pakai, lebih dari 5 tahun pakai,
kita tes dulu sebelum kita mengeluarkan MyBCA, kita coba dulu. Nih ya, user experience design yang baru. Enggak enakan yang lama. 90% pilih yang lama, karena sudah terbiasa. Bagi mereka lebih cepat karena udah terbiasa. Bagi saya, Pak, ini tampangnya udah tua, ini kita desain tahun 2007. Masa masih pilih yang tahun 2007? Iya, tetap lebih gampang. Bagi saya sih, sorry ya udah tua dari 2007 gitu ya. Beneran. Saya udah pengen ganti cepet-cepet yang clean design gitu. Kayak MyBCA itu clean design, jadi apa-apa sudah bisa di satu screen. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa dengan menu driven, rupanya net multiple icon begitu juga jadi ribet. Dia nggak tahu nyarinya di mana. Butuh waktu belajar lagi. Jadi ketika kita mau ubah, kita coba mobile BCA, kita ganti total user experience-nya yang langsung clean design, icon-icon banyak begitu. Sebagian besar menolak. Nah itu hati-hati. Jadi kalau 5 tahun lalu kita putuskan kita langsung ganti, itu banyak nasabah yang marah-marah langsung. Jadi kita harus dengarkan, hati-hati, empati dengan nasabah. Ya, kita ciptakan baru, terpisah dulu, nanti pelan-pelan dilihat mana yang pilih mana. Bikinlah BCA digital ada blue desainnya benar-benar yang sudah clean design, bisa mau buka account Blue Gather, mau bareng-bareng, user experience beda, produknya, fiturnya juga berbeda. Ya. Bagi yang milenial oke, bagi yang tertentu segmen yang di atas 50 nggak butuh katanya. Jadi tergantung. Ya, kalian harus pilih nasabahnya mana, desain, pilihlah yang coba terbaik, jangan punya ekspektasi bisa memuaskan 100% semuanya, nggak ada. Tapi mayoritas, cobalah sebisanya, dengan yang Anda pilih, itu yang Anda fokuskan. Semoga menjawab. Oke, semoga cukup menjawab ya, Pak. Mana jempolnya, Pak? Oh, udah pakai jempol, udah kelihatan, Pak. Biasanya kelihatan kok, kelihatan. Saya lihat sekarang. Oke, baiklah. Ini pertanyaan berikutnya untuk Ibu Lisa lagi nih, dari Mbak Dewi, ya dari Bu Dewi. Pertanyaannya, apa sih perbedaan KRIS dengan QR yang ada di BCA Mobile? Oke, kalau QR di BCA Mobile itu adalah menu transfer. Ya, jadi untuk memudahkan kita mentransfer, kadang kan kita suka menghafal berapa ya nomor rekeningnya gitu ya. Nah, ini sudah bisa dimudahkan dengan QR transfer, kita tinggal scan saja. Konsekuensinya transaksinya hanya dari BCA ke BCA. Nah, sementara kalau KRIS itu seperti yang saya jelaskan tadi sudah ada 24 bank dan 14 PJSP. Jadi kalau kita datang ke satu toko, dia pakai stiker KRIS, maka 24 bank dan 14 PJSP bisa melakukan pembayaran ke toko tersebut. Kalau kita pakai QR, maka yang harus bayar dari BCA ke BCA saja. Itu bedanya, Bu Dewi. Semoga jelas ya. Oke, semoga cukup jelas ya untuk Bu Dewi. Baik, ke pertanyaan berikutnya nih, dari Ibu Natani Angelika Putri. Pertanyaannya untuk Pak Arman nih. Dia ingin bertanya, bagaimana Bapak yakin dengan investasi yang dilakukan BCA sebelum peluncuran dan bagaimana BCA menilai bahwa investasi itu berhasil, seperti penggunaan mesin dan robot-robot pertama kali yang ada di BCA. Terus ada lanjutannya lagi nih Pak, terkait sama strategi ataupun manajemen terkait menjaga harga saham di BCA Pak. Oke. Ya, pertama-tama menciptakan apapun juga ada pertanyaannya ya. Coba dulu. Nah, inilah sekadar pertanyaan. Apakah marketing dan bisnis itu art or science? Seni atau ilmu? Ilmu ini apa? Ilmu pasti atau science ya. Ya dua-duanya jawabannya. Untuk menciptakan pertama butuh seni. Bikin aja coba dulu. Ada yang orang suka, ada yang nggak suka. Bikin beberapa versi, ada yang cukup suka, nanti diperbaiki terus. Jadi untuk kalian mengurangi kalau sampai gagal gimana segala macam, Anda harus berani nyoba. Entrepreneur begitu, startup tuh begitu mindsetnya, jangan pernah hilang. Ketika perusahaan sudah berhenti mencoba, ya, namanya sudah bukan perusahaan lagi, perusahaan adalah tempat orang berusaha. Jadi harus berusaha terus, berusaha testing lagi. Itulah butuh namanya budget R&D, research development, budget coba-coba. Ya, karena
Tidak ada yang kita ciptakan yang sempurna, pasti bisa diperbaiki. Seperti yang dengan di cabang BCA banyak mesin-mesin, itu perjalanannya sudah bertahun-tahun, sudah 7 tahun. Lebih dari 7 tahun, kita coba dulu di ruangan di kantor pusat dulu, suruh orang-orang di cabang dulu di kantor pusat dulu yang pakai, dicoba dulu di satu cabang. Ya karena ya sesuatu yang baru banyak masalah. Mesin yang bikin mesin juga baru bikin, salah-salah, ada yang nggak kepikiran, ada bug programnya, ada yang nggak nyambung, ada error. Sudah makin baik, coba di skala yang lebih besar. Ketemu masalah lain lagi. Sudah diperbaiki, coba lagi skala itu butuh berapa langkah. Ya tidak ada yang instan. Bukan mie instan. Membuat mie instan pun juga membuat berapa langkah. Lewat berapa tahun baru jadi mie instan. Ya. Jadinya mie instan nanti kalau jadi. Terus ada pertanyaan apa lagi Bu Nia yang ada yang lupa? Apalagi pertanyaannya tadi? Tadi yang berhubungan dengan saham, Pak. Bagaimana caranya BCA menjaga kestabilan harga saham? Kita tidak bisa jaga karena itu mekanisme pasar. Tinggal doa ya, insya Allah pasar mempercayai kita gitu ya. Enggak ya, yang dikontrol itu, jadi harga tidak dikontrol kita. Yang ada dikontrol kita, action kita, policy kita, strategi kita, budaya yang kita terapkan sehingga layanan kita konsisten. Ya, risk management kita, memilih kalau bank itu ya banyak yang jatuh. Kenapa? Kalau salah kasih kredit kebanyakan, itu bangkrut tuh bank. Ya, memastikan kredit yang kita berikan aman, dibayar, gitu ya. Ngasih uang gampang, dibayar susah kan. Risk manajemennya baik, teknologinya bener, nggak pernah mati, aman, itu di tangan kita. Nah, kalau kita bisa memastikan kita lakukan terus dengan konsisten, sehingga nasabah percaya, masyarakat percaya, ya, hasil rating di audit juga bagus, pelayanannya bagus, hubungan dengan nasabahnya baik, dengan investor juga hubungan baik, semakin banyak kepercayaan, ya harganya semakin stabil. Jadi apapun juga namanya, bagaimana menjaga rupiah stabil, percaya atau enggak? Kata kunci kepercayaan, benar. Harga saham bagaimana? Kepercayaan. Jadi yang difokuskan adalah action apa aja yang membuat masyarakat, investor, nasabah lebih percaya. Di list 1, 2, 3 yang paling penting apa, lakukan, fokuskan. Dengan disiplin. Itu nggak ada cara lain sih, tidak ada jalan pintas. Oke, baik. Mau sekarang contoh ada ESG penting ya, kita juga lakukan ESG, documentation-nya, activity-nya. Sudah kita lakukan dari zaman dulu dan kita bicara dengan investor ESG, kita juga comply dan lain-lain, itu juga penting. Terus semoga menjawab. Oke. Semoga cukup terjawab ya tadi pertanyaannya. Nah ini pertanyaan terakhir nih, Pak Arman. Ini untuk yang terakhir ini, Bapak mau kasih pertanyaan apa mungkin ada yang mau raise hand untuk yang terakhir ini? Saya boleh tanya deh tadi ya, gitu. Tadi kan saya cerita banyak, kalau nggak tahu menyimak atau enggak ya. Akhirnya di dunia ini ya bisnis ya harus membuat semuanya lebih baik. Tadi ada 4 KPI yang saya bilang nih, jangan lupa KPI ini ya. Ada apa yang pasti dibutuhkan di semua perusahaan. Ayo. Pertama B mulainya. Ada 4 kata tadi. Ada yang ingat nggak tuh? Coba ada yang bisa ketik nggak tuh? Siap-siap ketik nggak? Ayo. Ada yang ingat nggak? Saya bilang tadi ada. Ada 4 tuh yang kita harus pastikan. Saya ulang beberapa kali. Yang pertama B. Wih, udah langsung cepet tuh. Wow, langsung. Langsung, betul. Siapa tuh? Siapa nih yang paling cepat? Natani. Nah, tuh Natani tuh udah dapat. Bener nih Pak, better, cheaper, faster, safer. Sudah tuh, cepat benar ya. Oh. Dapat apa Pak dia Pak? Dapat apa Pak? Riz, adanya apa kita ya? Ada hadiah tumbler nanti kita kirim. Jadi yang berapa yang jawab pertama Pak? 2 pertama ya Pak ya? 2 pertama yang tercepat kita kasih hadiah ya Pak?
Tak tahu, kamu tumblernya ada berapa? Ada, boleh nanti disediain bisa lebih dari itu sih Pak. Ini yang jawab ada berapa tadi? Ada tiga. Ya, tiga-tiganya nih. Ya. Tiga-tiganya deh. Bu Lisa lagi baik tuh. Oh, saya berharapnya dikasih ini tadi jamu tolak miskin, Pak. Semua laku kan kalau bisa bikin. Benar-benar solusi Langsung tolak daftar miskin. semua, Siapa Pak. yang nggak mau? Pasti Saya laku. langsung beli, Pak, jamu tolak miskin. Setiap hari pasti saya beli. Ya, kita bikin dulu ya. PT-nya Sido Sugih. Ada pertanyaan yang agak nyeleneh nih ya Pak, titipan dari teman-teman saya, kebetulan saya dari Korean Club nih ya. Bu Lisa juga salah satu anggota dari Korean Club. Pertanyaannya gini Pak, kalau kita pergi ke ATM Bank BCA, gimana caranya nambah angka 0 supaya kalau pas keluar bisa nambah angka 0-nya Pak? Minta ditransfer orang lain aja coba. Pertanyaannya Kerja keras lagi ya. Tapi nggak apa-apa, saya tanyain aja Pak, mumpung lagi face to face nih ya Pak. Oke, baiklah. Terus ini Pak, sebagai penutup dari Bapak nih ya, ada wejangan-wejangan nggak Pak untuk mahasiswa atau alumni yang saat ini mungkin sedang berbisnis atau mungkin akan mulai berbisnis? Nih, saya kasih ada beberapa ya. Boleh 5 menit, boleh ya? Boleh ya, nggak apa-apa ya. Masih belum, ini kan ya, masih belum mau udahan ya. Masih ada 15 menit kok Pak Kipa. Masih ya, masih ada waktu ya. Masih. Bapak mau present? Saya present sedikit lagi. Ya, sedikit aja. Tapi semoga nggak membuat semuanya nyambung. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Ya, yang pertama, saya ada video sedikit untuk menggambarkan apa sih bisnis, apa sih kehidupan. Kehidupan itu ya kita semua terkait. Kalau mau gampang melihat kehidupan terkait itu semuanya terkait dan butuh saling sinergi, butuh saling membantu. Sehingga itu ada yang namanya bisnis. Ketika kita saling membutuhkan, ada sinergi, ada yang A bisanya nanam pohon, yang si B bisanya jualan buah-buahan. Bisa sinergi. Terjadilah sebuah bisnis, sebuah ekosistem. Jadi ketika Anda sekarang di sekolah bisnis, opportunity pasti ada, tapi melihatnya harus coba melihat, pahami dunia itu serba terkoneksi dan harus bersinergi. Saya kasih ilustrasi dengan video ini. Trees may look like solitary individuals, but the ground beneath our feet tells a different story. Trees are secretly talking, trading, and waging war on one another. They do this using a network of fungi that grow around and inside their roots. The fungi provide the trees with nutrients, and in return they receive sugars. But scientists have found this connection runs far deeper than first thought. By plugging into the fungal network, trees can share resources with each other. The system has been nicknamed the Wood Wide Web. It's thought that older trees, fondly known as mother trees, use this fungal network to supply shaded seedlings with sugars, giving them a better chance of survival. Those trees that are sick or dying may dump their resources into the network, which might then be used by healthier neighbours. Plants also use fungi to send messages to one another. If they're attacked, they can release chemical signals through their roots, which can warn their neighbours to raise their defences. But like nicknamed supply shaded seedlings with sugars, giving them a better chance of survival. Those trees that are sick or dying may dump their resources into the network, which might then be used by healthier neighbours. Plants also use fungi to send messages to one another. If they're attacked, they can release chemical signals through their roots, which can warn their neighbours to raise their defences. But like our internet, the Wood Wide Web has its dark side too.
Some orchids hack the system to steal resources from nearby trees. And other species, like the black walnut, spread toxic chemicals through the network to sabotage their rivals. Arboreal cybercrime aside, scientists are still debating why plants seem to behave in such an altruistic way. The hidden network creates a thriving community between individuals. When you're next in woodland, you might like to think of trees as part of a big superorganism, chatting and swapping information and food under your feet. Ya, ini dunia kehidupan kita, dunia usaha. Pak, bagaimana tadi supaya berubah? Sorry, kita harus dipaksa supaya terpaksa dan kita akan terbiasa. Jadi kalau ada krisis seperti kayak sekarang, ada pandemi, ada krisis, jangan lewatkan kesempatan ini. Inilah kesempatan kita untuk berubah. Bekerja bisa dari mana aja, ya. Bisa serba lebih teknologi. Pakai kesempatannya sekarang. Dan ketika sedang, nah ini saya ajarkan ya cara membacanya ya. Ketika Anda inovasi, maaf, inovasi pertama tidak efisien karena memang harus investasi. Keluar uang dulu. Masa depan itu mahal. Tetapi lebih mahal kalau Anda tertinggal di masa lampau. Nanti suatu hari jadi efisien. Tapi Pak, ini kan kayaknya berlawanan antara membuat komunitas yang berkomitmen dengan kerja cepat misalnya. Itu kan berlawanan. Enggak. Cara bacanya bukan begitu. Dengan kita memiliki komitmen tim yang kuat, teamwork bagus, kita bisa kerja lebih cepat. Dan karena kita harus kerja lebih cepat, kita harus terpaksa membuat timnya harus lebih kompak. Kualitas dengan growth. Ketika kita berkembang cepat, kan kualitasnya nanti jadi jelek, Pak. Cara bacanya gini, ketika kualitas kerja kita bagus, nasabah akan nanti ngomong, Mas Tuma, kita akan berkembang. Dan ketika kita menjadi berkembang lebih cepat, kita terpaksa meningkatkan kualitas kita. Ketika kita knowledge-nya bagus, ilmunya bagus, kita paham bagaimana menciptakan profit. Kita paham bagaimana memuaskan kebutuhan nasabah. Dan ketika kita ada profit, dan digunakan modal itu untuk investasi di manusia lagi, knowledge dan kemampuan adaptasi kita akan berkembang. Inilah bisnis. Saya dapat dari University of Michigan, profesornya, bukan dari saya ini ya, dari University of Michigan saya ambil aja, ini bagus nih, buat di sharing. Jangan lupa ya, masih banyak yang lain-lain. Hari ini serba dunia sudah berubah menjadi entar ke depan electric car, ada namanya blockchain, ada ESG, ini banyak opportunity lain. Jadi tolong saya buka, tolong jangan hanya berpikir digital teknologinya jadi matanya sempit. Banyak opportunity bagi Anda anak-anak muda di sini. Dunia berubah. Butuh memperbaiki lingkungannya, menurunkan carbon footprint, dan lain-lain. Semua membutuhkan teknologi dan membutuhkan orang-orang yang punya mindset mencari masalah dan mencari solusinya. Kalau Anda bisa lakukan ini semua, bisa bergandengan tangan, bersinergi di antara kalian semua, karena kemampuan ilmunya berbeda-beda, bawaan beda-beda, majulah negara ini, Indonesia maju. Thank you. Oke, baiklah. Terima kasih Pak atas ujangannya. Semoga bisa diimplementasikan oleh para mahasiswa maupun alumni Prasetya Mulia ya Pak. Nah sekarang kita waktunya foto-foto Zoom dulu ya. Nggak lengkap nih, kita udah Zooman dari tadi nih ya, udah hampir 2 jam tapi nggak foto-foto. Yuk kita nyalain dulu sekarang kameranya, kita foto bareng-bareng ya. Ini sekarang aku mau fotonya ada dua kali nih. Yang sekarang foto yang biasa dulu nih. Nanti aku pengen coba feature barunya Zoom pakai immersive foto biar lucu. Oke, siap ya. Ini yang biasa dulu nih. 1, 2, 3, smile. Sekali lagi, 1, 2, 3, smile. Oke, sekarang page kedua. Ini ada 3 page nih. Page kedua aku cepet aja ya. Abis ini nggak ada yang mau buka kamera sih. Pada tutup kamera semua. Page 3 juga pada tutup kamera.
Oke, sekarang untuk yang foto style kedua, aku mau pakai style imersif. Kita ber-25 di mana ya? Ini aja deh, di kelas nih kayak lucu. Lucu kan ya? Oke, siap ya. Saya foto 1, 2, 3. Smile. Oke, sip. Baiklah, sudah selesai foto-fotonya. Baik, terima kasih. Maaf kalau ada kekurangan atau apapun juga. Semoga hari ini sharingnya bermanfaat. Ntar dulu dong, Pak. Ini mau belum. dipilih dulu nih, pemenang pertanyaan terbaiknya siapa, Pak? Kalau Pak Arman pilih siapa, Pak? Pertanyaan terbaiknya. Ya pertanyaan terbaik. Lupa udah. Apa ya? Pertanyaan yang mana, Pak? Jeng, saya kasih drum roll. Tadi ya kayaknya masih Nano tuh tadi bagus. Ya, Sampai saya harus cerita panjang lebar kan. Mas Isanu ya, Isanu Wijaya Hadi. Oke. Nano ya. Tanyanya udah langsung 2 lagi ya. Iya, kayaknya serius banget. Oke, nanti Mas Isanu bisa tolong ini ya, jangan leave meetingnya dulu ya sebelum kami tanyakan detail dirinya. Nah, untuk Bu Lisa, pilih pertanyaan terbaiknya siapa nih, Bu? Saya pilih yang itu, tadi menanyakan line of business mana saja yang bisa menggunakan Kris, karena kan itu membantu membuka wawasan ya buat teman-teman semua. Oke, baik. Tadi yang nanya adalah Ibu siapa ya? Siapa ya? Bu Dewi ya? Bu Dewi kalau nggak salah ya. Oh, ya udah nanti Bu Dewi bisa jangan leave dulu ya sebelum diminta detail datanya. Sama yang tadi menjawab pertanyaan Pak Arman benar juga mungkin perlu info alamatnya ya supaya kita kirim souvenirnya ke alamat yang berhasil menjawab pertanyaan Pak Arman tadi. Iya, baik Bu. Oke, ini nggak berasa ya, kita udah di akhir penghujung acara hari ini. Sebelum saya tutup, saya mengingatkan kembali sebelum Bapak Ibu meninggalkan ruang meeting Zoom, saya mohon bantuannya untuk mengisi survei acara ini yang linknya akan kami bagikan via chatbox, supaya kami bisa jadi lebih baik ya buat input kami. Dan untuk materi Bu Lisa nanti akan langsung kami share via chatbox juga, jadi Bapak Ibu bisa langsung download aja dari chatnya. Saya close sekarang aja ya. Kami atas nama panitia dan IKA Prama mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Arman dan Ibu Lisa yang telah bersedia menjadi pembicara pada sore hari ini. Makasih Pak Arman. Mari semuanya, terima kasih. Semoga bermanfaat, jaga kesehatan semuanya. Makasih Bu Lisa. Sama-sama, terima kasih juga semuanya. Dan Ya, tentunya mari. terima kasih atas kehadiran dan kerjasama yang baik dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan prasetya mulia semua. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama baiknya. Saya Nia Damayanti undur diri. Semoga diskusi online sore hari ini bermanfaat untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Stay safe, jaga jarak, dan pakai masker. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Sore. Pak Arman, Bu Lisa. Terima kasih Pak Arman, Bu Liza. Bye.